الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Jemaah salat Asar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami mengucapkan selamat datang ahlan wa sahlan wa marhaban bihudurikum fil Masjid Sultan Mahmud Badaruddin Jayawikromo Palembang. Hari ini Rabu 8 Zulhijjah 1446 Hijriah bersamaan dengan tanggal 4 Juni 2025 Miladiah. Mari kita bersama melaksanakan salat asar berjamaah. Adapun selaku petugas pada hari ini, azan telah dikumandangkan oleh Al-Ustaz Kiai Gus Junaidi Hashim dan salat akan diimami oleh Al-Ustaz Haji Ahmad Habibi Lutro Al-Hafiz. Dilanjutkan cawisan ba'da salat bersama guru kita Al-Mukarram Al-Habib Ahmad bin Alwi Al-Kaf dengan pembahasan tentang kitab Safinatun Najah. Diinformasikan, dalam rangka Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah, kami mengundang kaum muslimin dan muslimat untuk bersama-sama menunaikan salat Idul Adha pada hari Jumat pukul 6.30 di Masjid Sultan Mahmud Badaruddin Jayawikromo Palembang dengan tertib dan penuh khidmat. Jemaah dihimbau untuk menempati saf sesuai ketentuan, yakni laki-laki di area lapangan dan perempuan di area dalam ruangan masjid. Di mana lokasi sholat tersedia di setiap pintu masuk untuk memudahkan penempatan. Mohon parkir kendaraan di tempat yang tidak mengganggu jalannya ibadah. Masuk melalui pintu sesuai arahan panitia, serta tidak mengambil posisi sholat di depan imam. Diharapkan pula untuk menjaga barang-barang bawaan masing-masing dan turut menjaga kebersihan dengan tidak meninggalkan sampah. Demikianlah dan harus dimaklumi, atas perhatiannya kami pengurus Masjid Sultan Mahmud Badaruddin Jayawikromo Palembang mengucapkan terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima rangkaian ibadah kita pada hari ini. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أقامها الله وأدامها ما دامت السماوات والأرض وجعلنا من سحل أهلها استولوا الصلاة رحمكم الله. Sawu sufufakum, sopnya lurus dan rapat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahaladzim. 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 Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum atubu ilaih. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير اللهم أجرنا من النار 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 السالمين اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد إلهي يا ربي يا ربنا يا معبود سبحان الله 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 العظيم يا كريم دائما أبدا الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين على كل حال وفي كل حال ونعمة الله أكبر الله الله أكبر الله أكبر
أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم جملنا بالعافية والسلام وحققنا بالتقوى والاستقامة وعيذنا من موجبات الندامة إنك سميع الدعاء اللهم اجعلنا شكورا واجعلنا صبورا واجعلنا في عينا صغيرا وفي أعين الناس كبيرا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة الحمد لله رب العالمين إياك نعبد آمين يا الله آمين يا رحمن آمين يا رحيم آمين يا مجيب دعاء السائلين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة اصرف عنا بحق القرآن العظيم ونبيك الكريم شر الدنيا وشر الآخرة غفر الله لنا ولهم برحمتك يا أرحم الراحمين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين اللهم بسم الله الرحمن الرحيم استغفر الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله الذي فرض علينا تعلم شرائع الإسلام ومعرفة الصحيح ومعاملة فصيدها لتعريف حلال والحرام وجعل مال من علم ذلك وعمل به خلود في دار السلام وجعل منشر من خلافه عصه دار انتقام أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المن بالنعم والجزام
وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعنام صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه برة الكرام أما بعد. أيها الآباء إخوان مستمعين حاضرين رحمنا ورحمكم الله. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam limpahan rahmat, nikmat yang Allah berikan kepada kita. Terutama nikmat al-Islam, nikmat al-iman, nikmat kita dijadikan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nikmat hidayah, inayah, taufik, wasiha wal afiyah. Begitu juga salam serta salam tidak henti-hentinya kita aturkan hadiahkan kepadanya kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya ila akhir zaman. Ya ma'syarah hadirin wal hadirat rahiman wa rahimakumullah. Tidak terasa hari ini sudah masuk tanggal 8 Dzulhijjah. Besok tanggal 9 Dzulhijjah. Bulan Dzulhijjah ini adalah salah satu bulan yang penuh dengan kemuliaan, penuh dengan keagungan di sisi Allah. Bulan yang penuh dengan kebaikan, bulan yang dimana Allah akan mengijabah doa-doa kita, bulan yang dimana Allah akan mengabulkan setiap hajat-hajat kita, bulan yang penuh dengan ketaatan kepada Allah yang berlipat ganda pahalanya. Bahkan Allah nyatakan dalam firman-Nya sampai dijadikan kalimat sumpah oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana di dalam firman-Nya wal fajri wal layalil asri. Demi fajar dan demi 10 malam. Ulama tafsir mengatakan makna fajar tersebut ada yang mengatakan fajar setiap hari, ada yang mengatakan fajar awal Muharram, ada yang mengatakan fajar awal Dzulhijjah, ada yang mengatakan fajar Yaumun Nahr, fajar pada hari lebaran Idul Adha. Tapi mu'tamad yang mayoritas pendapat ulama mengatakan yang dimasukkan fajar di situ adalah fajar Yaumul Arafah, fajar hari Arafah, yaitu fajar besok. Demi fajar Yaumul Arafah. Wal layalil asri, demi 10 malam. Ulama mengatakan 10 malam tersebut ada yang mengatakan 10 hari terakhir Ramadan, ada yang mengatakan 10 awal bulan Muharram, tapi mayoritas pendapat ulama mengatakan yang dimaksudkan 10 tersebut adalah 10 awal bulan Dzulhijjah. Ulama mengatakan mereka para salaf mengutamakan 10 hari di dalam satu tahun. Ada 3 di antara 10 hari dalam satu tahun. Yang pertama 10 awal bulan Dzulhijjah, yang kedua 10 awal bulan Muharram, dan yang ketiga adalah 10 hari terakhir Ramadan. Tapi mayoritas pendapat ulama mengutamakan 10 awal Dzulhijjah itu lebih afdal, lebih utama dibandingkan 10 awal Muharram ataupun 10 hari terakhir Ramadan. Bayangkan, 10 hari terakhir Ramadan itu istimewa. Tapi dibandingkan 10 awal Dzulhijjah, maka 10 awal Dzulhijjah ini lebih afdal. Kenapa? Karena di 10 awal Dzulhijjah ini ada Yaumul Tarwiyah tanggal 8 hari ini. Ada Yaumul Arafah besok tanggal 9. Ada Yaumun Nahr lebaran Idul Adha. Maka ulama mengatakan 10 hari terakhir, 10 awal Dzulhijjah itu lebih afdal daripada 10 hari terakhir Ramadan. Sehingga dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma min ayamin afdal indallah min asri Dzulhijjah, wala layalin afdal min layalihinna." Tidak ada hari-hari yang lebih afdal di sisi Allah dibandingkan 10 hari Dzulhijjah, dan tidak ada malam-malam yang lebih afdal di sisi Allah dibandingkan 10 malam bulan Dzulhijjah. Jadi bulan-bulan ini istimewa, ikhwan. Tanggal 1 sampai tanggal 10 ini adalah hari-hari yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga juga dalam riwayat Abdullah bin Abbas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma min ayami afdal indallah wala amal fihinna ahabbu illallah ta'ala min hadil ayamul asrah." Tidak ada hari-hari yang lebih afdal di sisi Allah. Tidak ada amalan-amalan yang dilakukan pada hari-hari tersebut yang lebih dicintai oleh Allah melebihi dibandingkan 10 hari bulan Dzulhijjah. Fa'aksiru fihinna minat tahlil wa takbir, maka perbanyaklah kalian membaca tahlil takbir.
Fa innaha ayyamu tahli wa takbir wa dzikrillah azza wa jalla. Karena hari-hari ini dikenal dengan hari tahlil, takbir dan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa inna siyam yawmu fiha ya'dilu fiha bisyamis sana. Puasa satu hari pada hari ini, tanggal 1 sampai tanggal 9 ini, ganjaran pahalanya sama seperti puasa 1 tahun. Bayangkan. Besok puasa diberikan keampunan 2 tahun pak dosa-dosa kita. Yaumul Arafah. Wa amal fihinna yudha'afu bisa mami'ati di'min. Amal ibadah yang kita lakukan pada hari-hari ini dari tanggal 1 sampai tanggal 10 ini, Allah lipat gandakan pahala menjadi 700 lipatan ganda pahala. Masya Allah. Jadi pahala kita duduk majlis taklim ini dibandingkan tak minggu-minggu kemarin. Kalau minggu kemarin kita duduk majlis ini pahalanya sih kok. Tapi kalau hari ini kita duduk majlis taklim ini, Allah lipatkan gandanya 700 lipatan ganda pahala tersebut. Bayangkan keutamaan duduk majlis taklim luar biasa. Duduk majlis taklim ini lebih afdal daripada sholat 1000 rakaat kata Rasulullah. Siapa yang sholat 1000 rakaat sekarang ini? Siapa yang sholat ibadah 1000 rakaat? Jarang ikhwan. Tak ada. Mungkin ada, cuma jarang yang melakukan sholat 1000 rakaat. Ini katakan. Lebih afdal daripada 1000 jenazah yang kita urus kata Rasulullah. Lebih afdal daripada 1000 sedekah kuda di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Pahala yang luar biasa yang Allah berikan ketika duduk majlis taklim. Pada hari ini Allah lipat gandakan pahala tersebut 700 lipatan ganda pahala nantinya. Bayangkan nanti yaumul qiyamah. Makanya Habib Salim bin Abdullah bin Umar Syatri, kita punya guru, mengatakan apa? Idza adraka amal qalil fadilatu kabila tatruka abadan. Jika kau temui amalnya sedikit, fadilahnya sangat besar, jangan kau tinggalkan. Fa inal yaumil qiyamah talaqu bil mizan, karena pada hari kiamat kau akan bertemu yang namanya mizan, timbangan. Kita pasti akan bertemu yang namanya timbangan. Tak ada yang tak kata yang di antara kita yang akan tidak ketemu dengan mizan. Ketemu kalau dengan mizan itu, menimbang amal-amal kita. Yang ditimbang itu bukan amalnya, tapi pahala dari amal yang kita lakukan. Saat ini duduk majlis taklim ini sesaat, tapi pahalanya luar biasa. Makanya kata ulama, amalan itu bisa lebih bernilai di mata Allah dengan 3 hal. Pahala kita itu akan lebih berlipat-lipat ganda pahalanya, itu karena 3 sebab. Sebab pertama, karena waktu. Seperti saat ini. Wong yang ibadah dari tanggal 1 sampai tanggal 10 ini, amal ibadahnya akan lipat-lipat ganda oleh Allah dibandingkan selain hari-hari ini. Wong yang ibadah di bulan Ramadan itu akan lebih besar pahalanya selain Ramadan. Bayangkan ketika di bulan Ramadan puasa sunnah, Allah berikan pahala wajib. Melakukan perkara yang wajib, Allah lipat gandakan pahalanya sampai 700 lipatan ganda. Sama hari-hari ini. Wong yang melakukan ibadah saat ini, Allah lipatkan gandanya pahalanya sampai 700 lipatan ganda pahala. Bayangkan, kenapa Allah akan lipatkan ganda? Karena sebab waktu. Makanya waktu-waktu di dalam kehidupan kita sehari-hari ini ada waktu-waktu yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktu-waktu itu istimewa. Di antara waktu-waktu yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang sifatnya yaumiyah, setiap hari yang berulang setiap hari, yaitu habis subuh. Waktu yang dimuliakan oleh Allah antara maghrib dan isya. Ulama mengatakan kunuzul kunuz, harta karun antara maghrib dan isya itu waktu yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang sifatnya usbu'iyah, setiap minggu berulang-ulang. Seperti contohnya adalah malam Jumat atau hari Jumat, dikenal dengan Sayyidul Ayyam. Doa agrabul ijabah, doa mustajab, lebih cepat diijabah oleh Allah. Amal beribadah di malam tersebut istimewa. Ada yang sifatnya berulang-ulang setiap tahun, yaitu bulan Ramadan, bulan daripada bulan Asradul Hijjah, malam nisfu Sya'ban. Ini malam-malam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sebab waktu amal ibadah yang kita lakukan akan lebih bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pahalanya berlipat-lipat ganda pahalanya. Ini karena sebab waktu. Yang kedua, karena sebab tempat. Yang saat ini ikhwan kita kaum muslimin berada di Mekah dan Madinah. Wong yang solat di Masjidil Haram itu berlipat-lipat ganda pahalanya dibandingkan masjid lain. Karena tempat. Wong yang ibadah solat di masjid, dia lebih besar pahalanya dibandingkan solat di luar masjid. Karena tempat.
Karena tempat juga akan menentukan keistimewaan amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan salah, tempat itu juga akan menjadikan sebab nilai ibadah kita lebih berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga, karena sebab ilmu. Wong yang berilmu, amal ibadahnya lebih bernilai di sisi Allah dibandingkan tidak berilmu. Apapun amal ibadah kalau kena ilmu itu akan lebih bernilai. Makanya Rasulullah SAW mengatakan rakaatul alim khair min alfir rakaat abid. Satu rakaat wong alim itu lebih afdal daripada 1000 rakaat wong yang ahli ibadah. Wong ahli ibadah 1000 rakaat dengan wong alim beda. Kenapa beda? Karena ilmunya. Ilmunya itu akan menjadikan nilai pahala amal yang dia lakukan berlipat-lipat ganda pahalanya. Seperti saat ini kita duduk masjid ini. Kita duduk masjid ini ibadah bukan? Wong duduk di masjid ini ibadah bukan? Bukan. Duduk masjid itu bukan ibadah. Kapan akan jadi ibadah? Kalau kita niat iktikaf. Jika kita tidak niat iktikaf, ibadah tak? Tidak ibadah. Berapa banyak kita ini kadang duduk masjid fikir ibadah, tidak akan menilai ibadah di sisi Allah kalau tidak niat iktikaf. Kalau kita niat iktikaf baru dapat pahala. Makanya duduk dalam masjid itu akan bernilai pahalanya di sisi Allah karena ilmu, karena tahu tentang hukumnya, baru akan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amalan biasa, amalan mubah bisa dapat pahala. Hukum minum, apa hukum minum? Mubah. Makan, mubah. Tidur, mubah. Tapi kalau kita niatkan minum supaya kuat ibadah kepada Allah, makan kuat niatkan ibadah kepada Allah, tidur niat supaya kuat ibadah kepada Allah, maka hukum minum, makan, tidur pun akan jadi ibadah di sisi Allah. Perkara mubah bisa jadi dapat pahala sunnah. Perkara sunnah bisa naik derajatnya menjadi wajib. Contohnya apa? Dengan cara dinadarkan. Kita duduk di iktikaf di masjid ini dapat pahala-pahala sunnah kalau niat iktikaf. Iktikaf sunnah. Tapi kalau kita niatkan nadar, misalnya kita katakan nadartu iktikaf fi hadzal masjid madumtu lillahi taala. Aku nadar iktikaf duduk dalam masjid ini selama aku duduk dalam masjid ini lillahi taala. Maka hukum iktikafnya jadi wajib. Tinggal niat apa? Nawaitu iktikaf mandhuran lillahi taala. Niatku iktikaf yang telah aku nadarkan lillahi taala. Maka kita duduk dalam masjid ini dapat pahalanya pahala wajib. Amal itu berlipat ganda pahalanya. Karena apa? Karena ilmu. Karena sebab ilmu. Makanya pentingnya kita berilmu itu. Ilmu itu akan lebih menjadikan amal ibadah kita lebih bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Penting dengan ilmu ikhwan. Contoh kita duduk dalam masjid ini. Duduk majlis taklim. Apakah langsung dapat pahala? Belum tentu jika niatan kita bukan karena Allah. Kalau duduk majlis ini, daripada duduk luar, mak duduk masjid, mak asih, nanti istirahat dulu be. Niatnya duniawi. Bukan niatannya karena Allah. Kita tidak akan dapat bernilai pahala. Jika niatan kita seperti itu, apa yang harus kita lakukan? Tajdidun niyah. Perbarui niat kita. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya Allah, aku duduk majlis ini karena Engkau ya Allah. Berharap ridho Engkau ya Allah. Baru akan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semua ini karena ilmu ikhwan. Kalau karena ilmulah yang akan menjadikan amal itu lebih bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tiga hal ini, tiga sebab ini amal kita akan lebih bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga sebaliknya, sama. Dosa juga sama. Wong yang bermaksiat kepada Allah di bulan Ramadan itu lebih besar dosanya dibandingkan selain bulan Ramadan. Wong yang bermaksiat dari tanggal 1 sampai tanggal 10 pada bulan Dzulhijjah ini lebih besar dosanya dibandingkan selain hari-hari ini. Wong yang bermaksiat di malam Jumat itu lebih besar dosanya di selain hari Jumat. Karena sebab waktu. Yang kedua karena sebab tempat sama. Wong yang bermaksiat di masjid itu lebih besar dosanya dibandingkan maksiat di luar masjid. Wong yang ngerokok dalam masjid itu lebih buruk dibandingkan wong yang di luar masjid. Ini ada sebagian tempat-tempat kita, masjid-masjid kita menyediakan asbak untuk ngerokok. Haram, ikhwan. Haram. Kenapa? Itu Baitullah. Masjid adalah rumahnya Allah.
Wong yang luar ngokok jatuh silakan dia borok ala khilaf perbedaan pendapat ulama, baik itu yang mengatakan haram atau yang mengatakan makruh, tapi tetap dikatakan borok ngerokok itu. Tapi kalau sudah dilakukan dalam masjid ngerokok lebih borok lagi. Wong yang berzina di luar masjid haram, tapi kalau dia lakukan di dalam masjid lebih asyad keharaman tersebut, lebih borok lagi. Kenapa? Karena sebab tempat. Begitu juga yang ketiga, karena sebab ilmu. Wong yang sudah tahu itu adalah suatu perkara yang diharamkan oleh Allah, dia lakukan masih, maka itu lebih borok, lebih besar dosanya dibandingkan wong yang tak tahu itu dosa. Wong melakukan maksiat tak tahu dia juga berdosa ini, dibandingkan wong yang tahu itu adalah keharaman, itu lebih borok. Jadi tiga hal ini ikhwan adalah sebab nilai pahala kita lebih tinggi di sisi Allah ataupun dosa kita lebih besar di sisi Allah. Makanya manfaatkan tiga perkara ini untuk lebih menilaikan pahala kita di sisi Allah. Karena ingat ikhwan, yang ditimbang kelak nanti di mizan oleh Allah itu bukan amal kita, tapi yang ditimbang itu adalah pahala dari amal yang kita lakukan. Itu yang akan ditimbang oleh Allah kepada kita nantinya. Seperti kita duduk dalam majlis ini, duduk iktikaf dan yang niat iktikaf pahala sunnah dapat pahala sunnah. Yang dapat niat iktikaf nazar tadi dapat pahala wajib. Yang ditimbang itu adalah pahalanya. Wah, yang puasa hari-hari ini pahalanya satu hari sama seperti pahala 1 tahun. Pahalanya 1 hari, puasanya 1 hari, amalnya 1 hari. Pahalanya seperti wong yang pahala puasa 1 tahun. Siapa yang puasa 1 tahun? Tapi kita yang puasa 1 hari ini akan lebih menilai. Makanya keistimewaan umat Nabi Muhammad SAW, istimewa umat Nabi itu apa? Umurnya pendek, tapi amal-amal ibadahnya luar biasa, melebihi orang-orang Bani Israel yang umurnya ratusan tahun. Umat Nabi-Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW itu umurnya ratusan tahun. Nabi kita ni umatnya umurnya 60-70. Tapi amal ibadah yang dilakukan oleh umat Nabi itu akan lebih berlipat-lipat ganda pahalanya. Seperti wong yang melakukan ibadah di bulan malam Lailatul Qadar, itu akan lebih bernilai pahalanya di sisi Allah. Karena apa? Karena sebab waktu. Maka 3 hal ini perhatikan ikhwan. Karena waktu, jika itu waktu-waktu yang dimuliakan oleh Allah, jangan bermaksiat. Seperti malam Jumat, hari Jumat, seperti saat-saat ini, hari-hari ini, besok Yaumul Tarwiyah, besok Yaumul Arafah, hari Arafah, hari yang paling afdal di dunia. Wa annahu la yuraddu fihinna doa, kata Rasulullah, doa tidak akan ditolak oleh Allah. Ulama mengatakan kaifa yuraddu fihinna doa, bagaimana ditolak oleh Allah doanya. Wa fihinna Yaumul Arafah, karena hari itu dikenal dengan hari Arafah besok. Alladzi ruwiya annahu afdal ayyamud dunya, yang diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hari yang paling afdal di dunia ini adalah hari Arafah. Besok malam ini malam Arafah, doa mustajab. Jangan gunakan waktu-waktu itu untuk bermaksiat sama Allah, tapi justru kita gunakan waktu-waktu yang diberikan oleh Allah, tempat yang diberikan oleh Allah, ilmu yang diberikan oleh Allah untuk menambahkan nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena yang ingat pasti ikhwan, apa yang kita lakukan di dunia ini pasti akan dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah. Itu yang ada yang namanya hisab, itu ada yang namanya pertanggungjawaban, perhitungan pada hari kiamat. Dekat yang lepas, semuanya akan dipertanyakan oleh Allah. Nikmat yang Allah berikan pun akan dipertanyakan. Tsumma la tus'aluna yawma idzin anin na'im. Tidak ada yang terlepaskan pada saat itu, hari itu Allah akan pertanyakan setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kemudian jangan lupa besok mulai malam ini banyak-banyak doa. Mobil khusus doa Yaumul Arafah, zikir yang dianjurkan. Dalam riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan untuk membaca kalimat zikir la ilaha illallah. La ilaha illallah adada duhur, la ilaha illallah adada amwajil buhur,
La ilaha illallah adada nabati wasyajar. La ilaha illallah adada al-qatr wal matar. La ilaha illallah adada lamhil uyun. La ilaha illallah khairu mimma yajma'un. La ilaha illallah min yaumina hadha illa yaumin yunfahu fi syur. Itu doa yang dianjurkan zikir. Kemudian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam doa Yaumul Arafah. Riwayat Imam Tirmizi dan selainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal afdalu du'a Yaumul Arafah wa afdal ma qultu ana wa nabiyina min qabli. Paling afdalnya doa pada hari Arafah adalah yang paling afdal yang aku ucapkan dan nabi-nabi sebelum diriku ucapkan. Apa kalimatnya? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tak pakai yuhyimid. Kalau kita habis salat kan kita baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wal hamdu yuhyi yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Pakai yuhyimid. Ini dah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sekali baca pada hari Arafah besok mulai malam ini, sekali pahalanya sama seperti memerdekakan 10 hamba sahaya. Ana dzalika ya'dilu idqu 10 raqabat. Sekali kita baca, itu pahalanya sama seperti memerdekakan 10 hamba sahaya. Kapan? Mulai malam ini. Mulai ba'dal maghrib, mulai Yaumul Arafah. Malam ini sudah masuk tanggal 9 Yaumul Arafah. Malam ini doa mustajab. Hari-hari itu doa mustajab. Amal ibadah berlipat-lipat ganda. Kalau kita baca pahalanya hari ini sih kok. Tapi kalau malam kita baca, pahalanya sama seperti memerdekakan 10 hamba sahaya. Bayangkan, perbanyak baca doa tersebut. Zikir yang paling afdal untuk kita baca doa Yaumul Arafah. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Wahdahu la syarikalah, wahdahu la syarikalah. Allah yang Maha Esa. La syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Lahul mulku wa lahul hamdu. Bagi Allah mulku kekuasaan. Bagi Allah pujian. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan Allah Maha mampu atas segala sesuatunya. Kita baca tuh. Karena zikir itu akan bernilai di mata Allah kalau faham maknanya. Zikir kalau tidak faham maknanya tidak akan dapat pahala. Jadi pahami maknanya. Nah, dibaca gitu. Mulai malam ini sekali sama seperti pahalanya 10 hamba saya. Berapa kali bacanya? Paling sedikitlah kita baca 1000 kali. Wa in zada hatta yablugha alfan kana khairan. Kalau kita baca 1000 kali dan lebih dari 1000 kana khairan, itu akan lebih baik. Bacalah. Kenapa? Yang beramal yang dapat. Kalau kita baca 1000 kali, baik pahala yang akan diberikan oleh Allah sama seperti memerdekakan 10.000 hamba saya. Amalnya sedikit, fadilahnya sangat besar. Amalnya tidak seberapa, tapi fadilahnya sangat besar. Ini katakan. Makanya mulai malam ini tak usahlah kita nak nongkrong, nak nyanyiakan waktu kita urusan dunia sampai besok. Usahakan besok itu sendiri mulai malam ini fokuslah. 2 hari ini malam lebaran, malam ini malam Arafah, besok Yaumul Arafah, besok malam Jumat, malam lebaran. Oh, malam Jumat, malam Jumat dan malam lebaran. Doa mustajab malam-malam tersebut. Fokuskan untuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu. Perbanyak amal ibadah. Lalu amalan berikutnya diriwayatkan daripada kitab Ad-Da'watul Mustaghfiril Hadis an Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, man qara qul huwallahu ahad alf marra yaumul arafah utiya mas'al. Dan riwayat hadis disebutkan barang siapa yang membaca surah Al-Ikhlas, kalimat surah Al-Ikhlas qul huwallahu ahad ila akhir 1000 kali pada hari Arafah, 1000 kali ini. Baca tu mulai besok. Mulai malam tu bacalah, goyogi, ini katakan. Utiya mas'al, dia akan diberikan apa yang dia minta. Dia akan diberikan apa yang dia minta. Perbanyak amalan-amalan tersebut. Kemudian perbanyak zikir ikhwan. Kemudian juga kalau kita nak katik gawe besok Yaumul Arafah, habis asar, habis salat asar, pergilah ke Mutakin, Masjid Mutakin, Pasar Kuto. Itu akan kumpul wong ngajak ustaz-ustaz zikir Arafah. Berzikir di masjid kami-kami. Mengajak berzikir mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita akan dengarkan tausiah dari ustaz-ustaz kita. Di Pasar Kuto ba'dal asar bukro besok hari Kamis. Habis asar jam 4, jam 5 datang sana. Sampai maghrib. Sambil buka,
habis buka salat maghrib takjil ukra, habisnya ba'dal maghrib salat maghrib. Nah, habisnya bebas nak ke mana. Malam itu takbiran, balik ke masjid-masjid lain. Usahakan untuk memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Besok jaturi dikatakan. Kemudian malam tersebut banyak-banyak doa, banyak riwayat-riwayat doa-doa yang dianjurkan pada malam Arafah. Pada hari Arafah itu banyak nian doa-doa yang dibaca. Bacalah, perbanyak dekatkan diri kepada Allah. Doa mustajab, doa mustajab. Karena hari Arafah adalah hari yang paling afdol di dunia, kata Rasulullah. Jadi usahakan untuk kita dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian malamnya banyak-banyak takbiran. Takbiran kita ni ada dua. Ada mursal, ada mugayyad. Malam lebaran. Takbiran itu ada dua. Ada mursal, ada mugayyad. Kalau mursal itu dilakukan ba'dal maghrib pada malam lebaran. Sampai kapan? Sampai dengan solatnya imam. Imam takbir solat berhenti, habis waktunya. Itu takbir mursal. Itu adanya di mana? Di Idul Fitri dan Idul Adha. Ada galau di Idul Fitri dan Idul Adha. Yang kedua takbir mugayyad. Takbir mugayyad adanya di Idul Adha. Kapan mulainya? Mulainya pada tanggal 9 Arafah, tanggal 9 Dzulhijjah, Yaumul Arafah. Besok mulai takbiran. Ba'da solat, mulai solat subuh waktunya. Mulai solat subuh Yaumul Arafah sampai dengan tanggal 13. 9, 10, 11, 12, 13. Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin takbiran. Takbirannya dikenal dengan takbir mugayyad. Kapan dilakukan? Setelah habis solat. Baik itu habis solat wajib ataupun solat sunnah. Nah ini jarang dilakukan. Jarang dilakukan besok Yaumul Arafah. Rata-rata takbiran itu malam lebaran baru. Padahal besok Yaumul Arafah itu habis solat subuh sudah mulai kita takbiran setiap habis solat. Besok mulanya. Itu takbir. Itu amalan sunnahnya. Kemudian pada hari lebaran. Hari lebaran ada amalan yang dianjurkan. Di antaranya maqalahul wana'i fi risalatihi wa huwa man istaghfar fi yaumil 'id ba'da salati subhi 100 marrah. Disebutkan dalam kitab Kanzun Najwa Syurur fi udiyati lati tusrahu sudur yang dikarang oleh Syekh Abdul Hamid Al-Qudsi rahimahullah. Beliau mengatakan Imam Wana'i di dalam kitab risalahnya riwayat menyatakan barang siapa yang istighfar pada hari lebaran setelah salat subuh dikatakan 100 marrah istighfar 100 kali astagfirullahalazim 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 habis lebaran habis salat subuh la yabqa fi diwani syai'un min adh-dhunub illa muhyi anhu wa yakunu yaumal qiyamah aminan min adzabillah. Tidak ada lagi sisa di diwan dia, di catatan dia sedikit pun dari dosa kecuali Allah sudah ampuni dosa-dosanya dan kelak pada hari kiamat dia akan diberikan keamanan dari azabnya Allah. Yang kedua, amalannya baca subhanallah wa bihamdi. Man qala subhanallah wa bihamdi 100 marrah. Yang pertama 100 kali. Barang siapa yang mengucapkan subhanallah wa bihamdi 100 kali yaumul 'id pada hari lebaran. Wa qala, lalu dia berkata setelahnya, ya Rabbi inni a'taitu thawabaha ahlal kubur. Ya Allah, aku berikan pahalanya untuk ahli kubur. 100 kali. Habisnya doa, ya Allah, aku berikan pahalanya untuk ahli kubur. La yabqa ahadu minal amwat illa yaqul yaumil qiyamah. Tidak ada satu pun yang meninggal tersebut, amwat tersebut, orang-orang yang meninggal tersebut, kecuali dia akan berkata pada hari kiamat kelak nanti di hari kiamat, dia akan berkata kepada Allah, ya Rahim, irham abdaka hadza waj'al thawabahul jannah. Ya Allah, wahai zat yang penuh kasih sayang, berilah kasih sayangmu kepada hambamu ini dan berikan pahalanya, jadikan pahalanya surga. Siapa yang akan mendoakan gitu? Ahli kubur. Oh, yang meninggal tersebut kaget nanti yaumul qiyamah. Itu riwayat pertama. Wa qala fasni fi tukhfatil ikhwan, dalam kitab tukhfatil ikhwan. Riwayat Anas radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man qala subhanallah bihamdi
Riwayat lain berikutnya mengatakan barang siapa yang mengucapkan subhanallah wa bihamdi salasami amarrah 300 kali. Tadi riwayat 100 kali, ini riwayat 300 kali. Wahdahal li amwatul muslimin. Lalu dia hadiahkan kepada orang-orang yang meninggal daripada kaum muslimin. Dakhala fi kulli gabrin alfan nur wa ja'alallahu ta'ala fi gabri idza mata alfan nur. Maka setiap kuburan itu Allah berikan 1000 cahaya dan Allah akan jadikan kuburan dia jika dia meninggal 1000 cahaya. 300. Jadi berapa jumlahnya? 400 kali. Baca subhanallah bihamdi subhanallah bihamdi subhanallah bihamdi 400 kali pada hari lebaran, lalu hadiahkan pahalanya untuk amwatul muslimin. Dan amalan pada hari lebaran. Lalu yang ketiga, waqala Zuhri pada hari lebaran. Imam riwayat Sayyidina Zuhri. Qala Anas bin Malik. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man qala fi kulli wahid min al-aidain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda barang siapa yang berkata di dalam Aidain, Idul Fitri ataupun Idul Adha, zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa hayyun la yamutu bi yadil khair. Tambahan wa huwa hayyun la yamutu bi yadil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. 400 marrah qabla salat Id. Dia baca itu 400 kali sebelum salat Id. Zawwajahallahu ta'ala 400 hura. Allah akan nikahkan dia dengan 400 bidadari. Wa ka'anna ma'ataqa 400 ragabah. Dan dia akan diberikan ganjaran pahala seperti memerdekakan 400 hamba sahaya. Wa qalallahu ta'ala bihil malaikah yabnuna lahul madaid wa yarkhuzuna lahu ajal ila yaumil qiyamah. Lalu Allah akan perintahkan malaikat mewakili dia untuk membangun istana-istana di surga, lalu memerintahkan malaikat itu menanam pohon-pohon di surga ila yaumil qiyamah sampai hari kiamat untuk dia. Pahala yang Allah berikan. Qala Zuhri, Sayyidina Zuhri mengatakan, "Ma taraktuha mundu sami'tuha minan Anas." Aku tak pernah meninggalkan amalan ini semenjak aku mendengar dari Sayyidina Anas. Wa qala Anas radhiyallahu ta'ala anhu, "Ma taraktuha mundu sami'tuha minan Nabi sallallahu alaihi wasallam." Kata Sayyidina Anas, aku tidak pernah meninggalkannya amalan ini semenjak aku mendengar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baca tu, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu. Tambahnya wa huwa hayyun la yamutu biyadil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tambahnya wa huwa hayyun la yamutu biyadil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dikatakan. Kalau kita baca itu 400 kali Allah akan berikan ganjaran pahala yang luar biasa bagi kita orang. Ikhwanul hadirin rahimani wa rahimakumullah. Lalu yang terakhir, amalan daripada Yaumul Id, pada hari lebaran Idul Adha adalah udhiyah, korban. Korban ini besar pahalanya. Perintah asalnya adalah perintah Allah Subhanahu wa taala kepada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah katakan dalam Quran, "Fashalli lirabbika wanhar." Salatlah engkau kepada Tuhanmu ya Muhammad, lalu wanhar, lalu berkorbanlah. Makanya ulama mengatakan di dalam dasar ayat ini, ulama mengatakan hukum korban itu bagi Nabi Muhammad SAW hukumnya wajib. Bagi kita, bagi umat Nabi, ulama berbeda pendapat. Dalam mazhab kita hukumnya sunnah. Karena Syafi'i mengatakan ada riwayat dalam hadis Rasulullah SAW, umirtu bin nahri wa sunnah lakum. Aku diperintahkan oleh Allah untuk korban dan ini sunnah bagi kalian. Imam Ahmad mengambil dari dasar hukum ini, hukumnya wajib bagi mereka yang mampu untuk korban, hukumnya wajib berkorban. Dalam mazhab kita Syafi'i hukumnya sunnah muakkad ala kifayah. Jika kita tinggalkan bagi yang mampu untuk korban itu, hukumnya makruh dalam mazhab kita. Kemudian juga Rasulullah SAW mengatakan, ma amila ibnu Adam yawmin nahri min amali ahabu ilallah ta'ala min iraqati dam. Tidak ada amalan Bani Adam pada hari lebaran, amalan yang lebih dicintai oleh Allah melebihi mengalirkan darah, yaitu korban. Innaha la ta'ti yaumil qiyamah bi quruniha wa adlafiha. Sesungguhnya korban itu akan datang kepada kita pada hari kiamat dengan tanduk-tanduk dan kuku-kukunya. Wa inna dam laga minallah bimakani qabla yaga mil ardi. Dan sesungguhnya darah tersebut akan jatuh di sisi Allah sebelum jatuh di muka bumi. Fatibu bihan nafsan.
perbaguslah jiwa kalian, kata Rasulullah SAW. Kelak nanti korban itu akan memberikan manfaat pada kita yaumul qiyamah. Amalan yang kita lakukan di dunia ini. Makanya dalam riwayat lain Rasulullah SAW mengatakan, "Addimu dhahayakum fa inna ala syirat matayakum." Perbesarlah sembelihan kalian, maka kelak nanti pas di syirat itu akan menjadikan tunggangan kalian. Hewan yang kita korbankan. Apa maksud tunggangan tersebut? Ada ulama mengatakan itu akan menjadikan tunggangan kita yang akan melewati syirat. Ada lagi Allah akan memberikan kemudahan kepada kita melewati syirat tersebut. Syirat jembatan tersebut kata ulama disebutkan dalam kitab Safinah, dalam kitab Sulamul Taufik, Mirghatus Syu'ud, sarah kitab Sulamul Taufik. Jembatan itu jufun malikal malik, bulu matanya malaikat malik. Yang tajamnya lebih tajam dari pedang, lebih tipis dari rambut. Yang perjalanan ratusan tahun perjalanan sesuai dengan kondisi amal yang dilakukan hamba tersebut. Macam-macam yang akan lewatin. Ada yang seperti kedipan mata, ada seperti kilat yang menyambar, ada yang seperti mereka larinya kencang seperti larinya hewan yang kencang. Ada yang mereka lari, ada mereka yang berjalan, ada yang merangkak, ada yang melewatin mereka tersebut dengan tunggangan tersebut. Keadaan itulah yang Allah berikan kelak melewati syirat, tergantung amal mereka dalam kehidupan di dunia ini. Di antaranya mereka yang berkorban, Allah akan berikan kemudahan. Syirat itu bawahnya adalah neraka jahanam. Bayangkan ikhwan, semuanya akan melewati hal tersebut. Siapa yang nolong? Anak, bini, laki, orang tua, kawan, jabatan, kedudukan, harta kita. Tidak kate. Yang akan nolong kita itu adalah amal yang kita lakukan di dunia ini. Kita ini harus memaksakan diri untuk beramal. Tidak maksakan diri untuk beramal, tidak akan beramal kita. Siapapun kita. Siapapun kita. Kita belum dititik merasakan kenikmatan dalam beramal. Belum ikhwan. Kita belum merasakan titik beramal ini, nikmat dalam beramal itu belum. Kita ini masih di titik mujahadah, maksudkan diri untuk beramal. Jadi kita ini tidak maksudkan diri untuk solat berjamaah, dan solat berjamaah. Tidak maksudkan diri solat, tidak solat. Tidak maksudkan diri untuk duha, witir, qobliyah, ba'diyah, tidak lakukan gitu. Tidak maksudkan diri untuk ngaji, tidak ngaji. Tidak maksudkan inti korban, tidak akan korban gitu. Tidak berkorban gitu. Makanya ada kesempatan untuk korban, korban. Bismillah sudah. Masalah rezeki Allah yang ngatur kayak gini. Ini gara-gara takut rezeki kita tidak mau berkorban. Cari kambing-kambing yang murah. Sekarang alhamdulillah banyak kambing-kambing murah itu banyak. Nih ada kan. Disyaratkan hewan korban itu tidak disyaratkan harus jantan. Boleh betina. Kambing jantan dan kambing betina boleh. Tidak disyaratkan. Kekah korban tidak disyaratkan harus kambing jantan. Yang mana yang lebih afdol? Jantan atau betina? Yang paling banyak dagingnya. Kalau punya dana 3 juta, pacak beli kambing lanang. 3 juta dapat 2 ekor kambing betina. Maka 2 ekor kambing betina lebih afdol daripada 1 ekor kambing lanang. Itu lebih afdol ikhwan. Jadi korban mumpung pacak mau korban. Mumpung pacak kita korban. Ada kemampuan untuk korban. Jangan takut dengan rezeki. Wong yang menghabiskan hartanya di jalan Allah, itu Allah akan balas. Allah akan balas. Bahkan dalam riwayat Rasulullah mengatakan bal yazdad, bahkan bakal bertambah kata Nabi. Jadi jangan takut. Mudah-mudahan kita diberikan kesempatan oleh Allah, hidayah, inayah, taufiknya untuk bisa mendengarkan amal-amal yang kita dengarkan dan bisa melakukan amal-amal tersebut nantinya. Meminta sama Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah senantiasa berikan hidayah, inayah, taufiknya untuk senantiasa tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala hal yang bisa menyebabkan kita jauh dari Allah. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan ilmu yang berkah, ilmu yang menjadikan kita tunduk takut patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan ikhwan kita kaum muslimin Palestina, Yaman, dimanapun mereka berada yang dalam keadaan peperangan, kesulitan, mudah-mudahan Allah berikan ketabahan, kesabaran, kekuatan, kemenangan kepada mereka. Dan mudah-mudahan Allah kuatkan ukhuwah Islamiyah sama muslim dalam kehidupan kita di dunia ini. Mudah-mudahan Allah hancurkan sehancur-hancurnya mereka orang-orang musyrikin yang ikut andil dalam perperangan tersebut, kezaliman tersebut. Allah tampakkan kepada kita kehancuran mereka di dunia maupun nanti di akhirat. Kita minta juga sama Allah Subhanahu wa taala untuk kita, untuk orang yang kita cintai, orang yang mencintai kita, yang tidak senang kepada kita, atau orang yang pernah berbuat baik dalam hidup kita, atau orang yang pernah kita zalim atau menzalim kita dari kaum muslimin. Kita mintakan kepada Allah
Mudah-mudahan Allah ampuni dosa kita dan dosa mereka. Lalu Allah matikan kita dan mereka dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnul khatimah fi khair wal fi wal afiyah. Allahumma arzuqna fahmi nabiyyin. Allahumma sallim wal hamal kadal muqarrabin. Allahumma aghna bi'ilmi zaina bihilmi akrimna bittaqwa wa jamilna bil afiyah arhamar rahimin. Allahumma hadina bihudak waj'alna mimman syarri fardak wa la tuwallina wal inshwaq wa la taj'alna mimman khalafa amraka asab. Wa subhanallah ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil azim. Wa sallallahu ta'ala ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadza ma aqul lakum wa la minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.